Kembali lagi di People and Inspiration di segmen terakhir ini, dan setelah berbincang tentang pengelolaan bank sampah, di segmen ini saya akan menemui seseorang yang juga membuka bisnis pemanfaatan sampah. Langsung saja kita akan temui co-founder dari Rebrix, Mbak Ovi Sabrina. Ya, halo Mbak Ovi, apa kabar? Kabar baik, Mas. Apa kabar? Baik, Mbak Ovi, mungkin bisa diceritakan tentang Rebrix ini seperti apa sih sebetulnya, Mbak? Jadi kami Rebrix itu usaha kami dimulai pada pertengahan tahun 2018. Kami memulai penelitian untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bangunan. Lalu pada tahun November 2019, Rebrix melaunching produk pertama kami yaitu paving block. Ya, bagaimana nih awalnya Anda kemudian tertarik untuk memanfaatkan limbah atau sampah plastik untuk produk Rebrix? Jadi sebenarnya awalnya ini dimulai saya dan teman saya, which is salah satu co-founder juga di Rebrix, yaitu Mbak Novi. Kami memang sejak awal memiliki kepedulian ya dengan lingkungan. Jadi kami sudah memulai tuh gaya hidup ya kecil-kecilan di rumah, Mas. Jadi kayak kita mengurangi memilah sampah dan lain-lain itu gitu kan. Lalu kebetulan saya itu memiliki background di mana keluarga saya itu memiliki pabrik paving block gitu, sudah berjalan selama 30 tahun. Jadi pada awalnya saya sama Mbak Novi sebenarnya iseng-iseng sih. Jadi kami mulai berpikir, wah apa ya yang bisa kita lakukan nih gitu, melakukan suatu bisnis yang ada manfaatnya juga gitu buat lingkungan. Jadi karena kebetulan aksesnya kami memiliki akses ke pabrik paving, jadi awalnya kita mulai di paving block seperti itu sih, Mas. Nah, lalu kemudian dari mana Anda mengumpulkan sampah atau mendapatkan sampah ini? Jadi waktu kita launching produk pertama kami pada tahun 2019 itu, saya sama Novi sebenarnya awalnya agak sedikit khawatir. Karena kan sebenarnya fokus sampah yang Rebrix kelola adalah sampah plastik yang ditolak oleh bank sampah, pengepul maupun pemulung kayak gitu kan. Jadi awalnya saya sama Mbak Novi itu bingung mengumpulin sampah di mana ya gitu kan. Lalu November 2019 itu saya sama Mbak Novi mulai deh tuh bikin social media campaign. Kita mulai di Instagram waktu itu kayak kita meminta jenis plastik ini loh, tolong dong kalau misalnya kalian berkenan kirim secara sukarela kepada kami. Kami membuat produk paving block saat itu. Dan kebetulan yang membuat kami terharu juga sih, sejak kami mulai tahun 2019 itu, respon masyarakat tuh luar biasa sekali. Jadi mereka langsung kayak kontak kita ke DM di Instagram atau WhatsApp ke nomor admin kami kayak gitu untuk kayak Mbak kirim kemana kayak gitu. Jadi sejak kami mulai social media campaign sampai saat ini kami bisa dapat tuh sekitar hampir 50 kilo lah per hari kayak gitu. Dan mereka lakuin itu dengan sukarela. Jadi sumber plastik kami itu melimpah deh gitu. Dari rumah tangga mereka kirim dalam kondisi bersih dan kering seperti itu ke pabrik kami kayak gitu. Kemudian selain itu juga sebenarnya Rebrix punya visi di masa depan kami ingin membeli sampah, tapi untuk saat ini karena keterbatasan kami belum bisa membeli sampah. Tapi bulan Juni kemarin kami ada sedikit pilot project dengan salah satu bank sampah. Jadi kami udah beli sebanyak 2 kali sampah dari bank sampah tersebut seperti itu. Dan ada syarat khusus nggak sih untuk plastik yang digunakan? Nah, misalnya kan cuma bisa jenis plastik tertentu atau mungkin bisa semua jenis plastik begitu, Mbak? Jadi jenis plastik yang kami fokus kelola adalah jenis plastik yang ditolak oleh bank sampah, pengepul, dan pemulung. Jadi waktu kami mulai tahun 2018 itu, pada saat kami survei lapangan kayak gitu ya Mbak, kami menemukan bahwa ada beberapa jenis plastik yang ditolak oleh bank sampah. Jadi sebenarnya jenis-jenis plastik ini tuh tidak punya harga seperti itu. Jadi pemulung pun tidak ngumpulin dan biasanya jenis plastik ini langsung terbuang ke TPA atau mungkin ya jenis-jenis plastik ini yang menjadi polusi gitu ya karena nggak ada yang ngumpulin ya terbuang kemana-mana kayak gitu sih. Nah jenis plastik yang ditolak inilah jenis plastik yang kami fokuskan gitu. Apa aja sih jenisnya? Salah satunya adalah jenis plastik multilayer. Multilayer itu adalah kemasan-kemasan yang ada 2 lapis. Kayak dalamnya ada aluminiumnya, luarnya plastik, itu multilayer. Jadi kami fokus pada jenis salah satunya multilayer, dan juga ada jenis-jenis plastik yang ditolak lainnya seperti kemasan mie instan, atau kemasan minyak, kemasan gula, seperti itu kami terima. Jadi sebenarnya meskipun kami belum mengolah semua jenis plastik yang tertolak, tapi fokus Rebrix adalah kami mengolah jenis plastik rejected plastik, kayak gitu. Nah, baik Mbak, jadi ini secara garis besar, apa sih pengaruh pemakaian sampah untuk konblok? Nah, apakah menjadi lebih kuat atau seperti apa ini Mbak?
Jadi sebenarnya goal kami adalah kami ingin membuat satu produk bahan bangunan dari daur ulang yang memiliki kualitas yang bisa bersaing dengan produk konvensional. Jadi plastik di sini sebenarnya berfungsi sebagai pengganti bahan baku. Jadi plastik di sini kami berhasil membuat paving block dengan kekuatan yang bisa bersaing dengan paving konvensional, tetapi pada saat yang sama, di saat Anda menggunakan paving block 1 meter persegi dari Rebrix, berarti Anda telah mengolah atau menyelamatkan bumi kita dari sekitar 880 saset plastik saset seperti itu. Nah, lalu berikutnya nih Mbak, bagaimana tanggapan orang pada produk Rebrix sejauh ini? Jadi waktu kami mulai launching pertama kali November itu, kami fokus mencari supplier. Kami mencari supplier sampahnya kan. Lalu kita mulai pemasaran itu pada sekitar bulan Februari akhir kayak gitu. Maret awal itu udah mulai COVID ya. Jadi pemasaran kami sempat terhenti. Tetapi sih sebenarnya kami puji Tuhan sekali kayak gitu. Selama COVID ini pun, selama PSBB pun, pembelian selalu berjalan gitu. Jadi kami sudah mendapatkan lumayan banyak pembelian-pembelian direct dari rumah tangga kayak gitu. Dan tanggapan pembeli-pembeli, maksudnya rumah pribadi seperti ini sih, mereka tanggapannya positif ya. Mereka beli, mereka nggak ada komplain sejauh ini. Dan selain dengan pembelian langsung dari rumah tangga ini, kami juga mendapatkan pembelian dari beberapa perusahaan untuk parkiran kantor mereka, atau kebetulan saat ini kami ada juga pilot project sudah 2 kali dengan salah satu perusahaan di mana kami mengolah sampah perusahaan tersebut, lalu perusahaan tersebut membeli lagi paving Rebrix untuk kegiatan CSR mereka atau kegiatan kantor mereka seperti itu. Jadi so far so good sih. Kami mengucap syukur sekali gitu meskipun COVID, tapi pembelian jalan terus dan pembelian selalu meningkat setiap bulannya gitu. Nah ini kemudian Anda ingin mengembangkan usaha ini akan seperti apa ini Mbak? Jadi sebenarnya Rebrix ini memiliki visi seperti yang Masnya juga tahu, kalau permasalahan sampah ini tidak eksklusif hanya di Jakarta kayak gitu kan. Jadi kami sebenarnya memiliki visi inginnya Rebrix ini bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak di berbagai macam daerah juga. Jadi inginnya kami ke depannya Rebrix bisa buka mungkin di Kalimantan gitu, mungkin di kan itu ibu kota baru ya gitu, akan ada pembangunan besar-besaran di sana. Lalu mungkin kita bisa buka di Sumatera atau di Bali atau di mana kayak gitu sih. Ya visi kami sebenarnya inginnya sih ada Rebrix di mana-mana kayak gitu. Jadi penanganan sampah ini, sampah-sampah yang tertolak ini bisa diolah bukan hanya di Jakarta tapi juga di tempat lain kayak gitu. Ya baik, terima kasih banyak untuk obrolan serunya Mbak Ovi. Terima kasih Mas Rolando untuk kesempatannya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Ya demikian tadi obrolan seru kita bersama dengan Ibu Tri Sugiyarti dan juga tadi bersama dengan Mbak Sabrina, ya Ovi Sabrina, dan dua-duanya ngomongin soal sampah, bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah dengan baik tentunya. Dan pemirsa, tentunya kita semua harus ingat ya bahwa pandemi ini belum selesai. Untuk itu kita harus tetap cuci tangan sesering mungkin, untuk tetap jaga jarak dan pakai masker. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rolando Sambuaga.